Mohon izin saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk menjaga kondisi Zoom kita agar tetap kondusif. Dan saya ingatkan kembali untuk mengisi absensi kita yang sudah dikirim tadi. Nah, ini saya kirimkan balik lagi nanti. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah ada beberapa masuk pertanyaan ini Mbak. Namun kalau begitu saya bertanya duluan. Bertanya ke Mas Yoko nih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Dok. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Masya Allah. Izin Mas, saya culik mbaknya dulu malam ini. Boleh. Siap. Mas, izin Mas, ini sebelum saya bacakan pertanyaan dari kawan-kawan, saya izin bertanya duluan, tapi pertanyaannya ke Mas Yoko, Mas. Iya. Gimana? Ini Mas, bagaimana perasaannya Mas, punya seorang pendamping hidup, seorang Sri Kandi peternakan? Izin Mas. Masya Allah, barakafik. Pelanggan peternak Sri Kandi. Jadi memang tidak hanya kita itu memang beberapa kali saya tuh down gitu ya di domba dan kambing itu, dan kebetulan memang beliau yang menguatkan gitu. Di antaranya kita pernah yang tadi belum disebutkan itu kita sampai kematian 80 ekor pernah gitu ya. Bahkan saya pengen lari dari kambing itu. Sudah malas gitu. Tapi alhamdulillah beliau yang mendukung gitu. Kemudian di pupuk itu juga saya nggak pernah berpikir menjual pupuk gitu. Yang pertama kemarin kan karena takut horornya juga kan, ini kotoran, terus ini buat masalah gitu. Tapi alhamdulillah beliau yang semangat gitu. Yuk coba kita olah, coba kita pasarkan. Emang boleh, terus kita tanyakan fikihnya, ternyata kita sudah diolah menjadi pupuk, alhamdulillah boleh. Ya alhamdulillah memang bersyukurlah kepada Allah bahwasanya dapat pendamping yang memang benar-benar dia murni ikut berjuang gitu loh. Ya bisa dilihat mungkin kalau di Solo Raya sudah pada tahu gitu ya. Di Mada Mas Joko pasti ada Mbak April gitu kan. Dari awal kami mulai beternak, meskipun jujur gitu, awal pertama kali saya beternak domba dan itu juga ada kata-kata yang istri enggak bau gitu. Tapi cuma awalnya aja. Cuma alhamdulillah ketika sudah berjalan setahun ke kandang roboh itu beliau yang menguatkan gitu. Karena saya waktu itu sudah pengen benar-benar lari dari domba kambing gitu. Dan banyak lah nanti teman-teman pasti mengalami lah di domba kambing ini tidak semudah di YouTube, maaf gitu, meskipun saya YouTube ya pernah di YouTube manis-manisnya di domba kambing seperti ini gitu kan. Tapi hati-hati loh teman-teman di domba kambing ini, pasti Dokter Adil juga tahu ya. Artinya risiko-risiko yang akan dihadapi mulai dari tata kelolanya, dari manajemennya nanti ya banyak lah itu yang ternyata sangat ngeri ya, luar biasa. Alhamdulillah didukung sama istri bisa berkembang sampai sekarang gitu, Dok. Jadi bingung saya Mas pertanyaannya. Jadi Mas memang seperti Mas katakan tadi memang banyak info-info yang kurang pas terkait peternakan dan kesehatan hewan ini, khususnya domba kambing lah. Makanya kita ciptakan platform ini Mas. Insya Allah platform ini dapat membagi-bagikan informasi mana yang benar, mana yang kurang pas, gitulah istilahnya Mas. Siap. Nah kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, monggo saya persilahkan, boleh raise hand. Mas Susilo, monggo Mas, Mas Susilo. Mau tanya masalah apa itu kok namanya Sekar Farm itu maksudnya gimana Mas Yoko? Apakah sebelumnya itu bakul kembang terpindah ning wedhus ngoten? Monggo Mas Yoko. Iya, betul Mas Susilo, memang awalnya kita itu Anturium ya waktu kenal. Bahkan dari Anturium juga saya tuh bisa kenal beliau gitu ya. Mbak April gitu ya. Karena kakak itu kebetulan kan kakaknya istri itu jualan bunga. Sementara saya itu memang dari kecil suka tanam-tanam gitu. Sehingga waktu itu ada komunikasi saya dengan kakak beliau. Kemudian saya kan sering ada keluar kota gitu. Mas, coba diambilkan barang ini gitu kan. Dulu ada sebelum Anturium ada Evorbia, ada Sansevieria gitu. Saya kenal sama kakak beliau. Terus
nggih dipacok-pacok lah nek Jawane itu jedok-jedok alhamdulillah jadi gitu dan dalam waktu singkat pas Anturium naik daun gitu. Kita nikah 2007 memang ya. 2007. Sehingga ketika 2000 awal 2008 itu mulai jatuh ini ternyata kok saya baru sadar ternyata bisnis tanaman ini nggak lama gitu. Saya baru sadarnya ketika jatuh. Dari situlah kita mengambil momen nama Skarmindo itu dari tanaman hiasnya. Dan ini menjadi sebuah prinsip juga, Dok. Yang pertama, Anthurium itu kan trendingnya kan, ya nggak Anthurium aja ya, tanaman hias itu trendingnya kayak kemarin mungkin ada pilo gitu ya. Kemudian nanti ada bonsai gitu kan. Ada itu waktunya nggak bisa nggak tentu juga. Nah kita di domba kambing ini masya Allah kurban itu masih trending gitu, ya kan? Kurban ini masih trending. Itulah yang membuat kita masya Allah sangat suka sekali dengan bisnis ini gitu. Kita nggak nunggu waktunya jelas gitu kan. Ketika kurban sudah pasti gitu. Itulah kami bisa mengatakan Skarmindo. Terus di sisi lain kita juga punya prinsip, Dok. Mas Susilo. Kalau waktu itu kita kecewa jatuhnya Anthurium gitu ya. Sekarang kita juga anti menahan domba kambing. Kecuali kalau memang awasi dan berarti masih kita pegang ya. Asal ada penawaran yang maksimal, kita nggak nahan gitu. Makanya mungkin nggak cocok juga kita bermain PE ya. Kalau bisa kan memang yang bagus itu ditahan gitu. Selama ini nggak, alhamdulillah. Bahkan perah ini kalau di Skarmindo kita pernah punya perah sampai 8 liter, 10 liter, sekarang sudah turun lagi. Karena pandemi kita lepas saja gitu ya. Saya khawatirnya nanti susu juga, mudah-mudahan enggak lah. Saya khawatirnya drop juga gitu. Jangan loh Mas. Tapi kita juga mulai mengumpulkan lagi gitu Mas Susilo. Skarmindo itu bahasa Jawanya bunga dan kambing gitu. Ya. Tambah satu lagi Mas. Iya. Tambah satu lagi Mas. Untuk prospek pasar ke depan sampai 2025 itu yang prospek di kambing apa di domba Mas? Kalau di domba itu yang bagus jenis Texel apa Awasi atau domba lokal? Makasih. Oke, kalau kambing dan domba tentunya pilihan ya. Nanti topografi juga. Sebenarnya di Wonogiri ini justru malah kambing secara lokal pasar lokalnya gitu. Tapi kita membangun mindset masyarakat untuk beralih ke domba. Dan alhamdulillah berhasil. Terbukti kita mungkin 6 tahun yang lalu itu 100, 200 itu masih kambing. Sekarang kambing itu penjualan nggak ada 150 lah, paling 100. Masih bertahan aja. Nah, kita alihkan ke domba. Itu. Kalau untuk jenisnya, ya tentunya kalau kita nggak memihak satu yang lain, yang pertumbuhan dia paling cepat ya, karena ini breeding. Sekarang kan breedingnya itu luar biasa. Kalau tadi ada pertanyaan juga fattening dan breeding. Kalau dulu kita ketika berbicara breeding itu sudah nggak masuk akal lah. Ya Dok, pasti banyaklah cerita-cerita breeding di 5 tahun yang lalu ketika saya kirim ke Bogor harga 22, 23, kirim ke Bekasi. Nah sekarang betina kan 50 up lah, 55. Ini potensi breedingnya luar biasa. Sehingga jenis-jenis yang potensi adalah pejantan-pejantan yang menghasilkan anak yang pertumbuhannya cepat. Adik ini sangat luar biasa lah. Ya kalau pilihan sih, kalau saya pribadi memang Awasi. Cuma yang trending saat ini Dorper. Kemudian nggak kalah menariknya nanti di Texel. Kemudian ada Vanro yang lain insya Allah. Kalau Merino mungkin ya. Kalau bagi kami kok perspektifnya karena pertumbuhannya juga perkembangbiakannya itu sulit kalau di tempat kami. Wallahu alam kalau di tempat dingin mungkin juga masih potensi lah. Kayak di Wonosobo itu luar biasa insya Allah. Yang pasti memang jenis-jenis yang menurunkan peranaan yang besar. Selama ini sementara ini dari riset kami itu ya tetap Awasi sama Dorper. Insya Allah gitu. Apa lagi Mas? Yeah. Apa lagi? Ya. Boleh. Kalau tadi kan masalah pasar, apa itu masalah ratingnya ya? Kalau masalah pasarnya Mas, masalah pasar itu bagaimana membangun pasar Idul Adha di pasar lokal supaya penjualan bisa mendongkrak tinggi, sedangkan di lingkup kami kan sudah ada raksasa peternak seperti Mas Yoko sendiri, Mas Eklari, yang lain-lain. Bagaimana yang pemula seperti saya dan lain-lain itu bisa menjual dengan target kayak 100 sampai 200 gitu Mas. Makasih.
memang yang kita pakai branding ya Mas. Jadi jenengan pun nanti bisa mencetak branding. Itu kunci utama gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga bisa kok ketika kita memang menguasai sistem tata kelolanya. Bagaimana sih kita bisa menciptakan eh, menjual menjual kambing yang lebih murah dari yang lain. Meskipun kadang-kadang kita juga ontek oke tapi ini sidik kan gitu. Tapi ini menjadi sebuah strategi karena jujur saya salah satu ya banyak lah teman guru-guru saya diantaranya Bib Alwi, Mahir gitu, Mahir itu kan luar biasa beliau ketika berkata ketika kita membeli bibit 28.000 waktu itu, ente harus bisa jual 22.000, 23.000 dan ini saya terapkan gitu. Meskipun ya nggak harus seperti itu kan, tapi dengan pola itu kita akan menang di pasar. Kenapa? Karena ketika kita beli dengan harga bibit yang di jauh di atas 5.000 dengan menjual yang lebih rendah, otomatis kan menang daripada yang lain. Karena harusnya hukum dagang itu bibit itu harus lebih mahal dari panennya, dan itu wajar gitu. Dan selama ini yang terjadi di domba kambing ini, masya Allah, bibitnya malah lebih murah. Ketika semakin tumbuh kan malah mahal gitu. Nah, ini potensi kita, hukum dagangnya bisa kita manfaatkan. Salah satunya mungkin itu untuk mengcover untuk menaikkan market ya. Ya terutama nanti di medsos sama di konektivitas. Kan banyak lembaga-lembaga nih. Kita komunikasi, kita tembusin kayak gitu. Karena lembaga-lembaga ini mesti mereka nyarinya yang kita siap ready gitu ya. Asal kita ready, kembali ke branding gitu kan. Tapi kita kan juga bisa membangun branding sedini mungkin gitu. Meskipun Skarmindo Farm besar, ketika kita bisa, kita branding kok di bawah Rp1.000 dengan Skarmindo atau mungkin Mas Aris atau siapa gitu ya. Yang pastinya jangan bosan-bosan untuk message lah, kayak seperti yang ceritakan istri tadi. Kita punya grup WhatsApp keluarga, WhatsApp teman, padahal ternyata nanti nyantol juga. Hari ini kita ada project dari Kementerian Pertanian, Masya Allah. Itu dari temennya temen gitu. Itu Mas proyeknya Mas. Dari Kementerian proyek banyak banget nih, alhamdulillah nih di dana perubahan di akhir tahun ini. Oke Mas, kita lanjut Mas ya. Cukup Mas Silo ya. Oke, Mas Yoko, saya beralih ke Mbak April Mas ya. Siap, sudah siap itu. Jadi makan tuh, belum makan sore. Oh iya. Oh ya Mbak, nggak apa-apa sambil makan aja nggak apa-apa Mbak. Sudah selesai, monggo. Ini Mbak, ada Yitno dari Kendal. Ya. Ini ternaknya banyak, seperti yang Mbak sebutkan tadi kan ada 2 sampai 2.500 ekor. Ya. Nah ini tata kelolanya ini gimana Mbak? Khususnya tata kelola pakan, tempat, dan cara merawatnya. Izin Mbak. Ayo. Dirawat sendiri ya Mbak. Mbak ini dirawat sendiri, makan sendiri. Ya? Itu kan tadi sudah saya sampaikan ya, alhamdulillah kita diamanahi 10 orang karyawan, yang 10 orang itu masing-masing punya divisi masing-masing ya. Untuk yang pembuatan fermentasi ada, complete feed ada, yang untuk khusus ngasih pakan ada, untuk pengolahan pupuk ada. Jadi mereka punya kewajiban masing-masing. Jadi kalau pakan sehari itu sekian, harus yang tukang pakan yang produksi pakan harus menyiapkan untuk sekian hari, harus sedia, nggak boleh sampai kekurangan kayak gitu. Nah untuk pola pakan sendiri ada jadwalnya, jadi memang ada orang khusus. Kamu untuk yang makan, ngasih pakan itu memang 2 orang ya. Jadi pagi membersihkan tempat makan sama tempat minum dulu, dibersihkan. Selanjutnya bareng-bareng ngasih pakan, biasanya kayak gitu. Untuk tadi apa? Tata kelola pakan. Kandang, kandang atau tempat, dan cara merawat. Cara merawat memang banyak ya, maksudnya dari SOP kesehatan kayak gitu kan memang harus diterapkan. Jadi kalau suami pulang dari belanja itu biasanya bawa truk 250 ekor atau kadang 200 sedapatnya sih. Ya minimal 200 beliau bawa pulang. Nah, itu ya, kita tuh di tempat loading, tempat nurunin kambing itu ada CCTV. Jadi kalau suami capek tiduran sambil lihat HP, dipantau dari CCTV,
anak buah Iya, yang khusus, nurunin. Jadi yang nurunin dari truk sendiri, yang ngasih cekok albendazol dan vitamin lain-lainnya itu Iya, Mbak. waktu kambing datang. Nah, setelah kambing datang, masuklah ke kamar masing-masing. Setelah itu beberapa hari, ya nggak usah nunggu lama sih, langsung di SOP. Setelah cekok, injek itu kami cukur dengan pakai mesin cukur. Itu wajib karena memang fattening itu diutamakan. Kalau kita sih daging ya, daging yang di modelnya timbangan kalau korban ya. Iya, Mbak. Bukan cuma korban, tapi kan untuk ke warung sate pun yang dihargain itu kambingnya itu memang gemuknya seberapa sih kayak gitu. Lah, kenapa dicukur? Itu karena memang hal utama dan wajib bagi kita untuk mencukur kambing biar makanan yang diserap ke domba kambing itu masuk ke gemuknya. Kalau nggak dicukur, otomatis kan nanti energi vitamin yang masuk akan masuk ke bulu, biasanya kayak gitu. Oke, Mbak. Berarti sedikit saya simpulkan bahwa tata kelolanya itu istilahkannya ada top manajemen ya. Iya. Mbak April sama Mas Yoko top manajemennya, di mana sudah menyusun SOP dan kemudian dilaksanakan oleh ABK dengan pengawasan langsung oleh Mbak April sama Mas Yoko. Iya, okay. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Nah, kemudian ini ada Bu Evi Bahraini, ini dari Aceh ini Mbak. Oh iya. Nah, ini jenis kambing dan domba yang dikembangkan di peternakan milik Mbak apa saja Mbak? Izin Mbak. Ibu tadi masuk di Zoom meetingnya terlambat napa nggih? Di Zoom sepertinya Mbak. Bu Evi Bahraini monitor. Bu Evi, Nacara Farm sepertinya sudah out Mbak ya. Oh iya udah. Bisa nanti ya. Itu ya, yang memang kan saya tadi udah menyampaikan kalau di sini suami sering belanja karena memang kebutuhan untuk yang domba betina dari Jawa Barat memang banyak yang diminati karena mereka menginginkan keturunan dari F1 full blood. Jadi memang beliau, para peternak pemula, para penyuka awasi sama dorper itu mintanya domba yang bunting dari sini kayak gitu. Jadi dikawinkan di kandang sini biasanya nunggu 2,5 bulan dulu baru kita lepas karena memang karena mengutamakan maksudnya jangan sampai mengecewakan lah, nanti dikirim malah anaknya lokal kayak gitu. Jadi memang kita benar-benar positif hamil dari awasi atau dorper dulu baru keluar. Tapi kalau kebanyakan untuk putaran uang itu kan memang kita punya beberapa akikah. Jadi memang akikah itu yang diambil kita ngasihnya yang domba biasa aja ya. Domba biasa aja. Jadi domba Jawa Baratan selama ini kita melihara yang untuk fattening ya. Jadi yang disembelih itu. Kalau kambing itu ada beberapa kambing. Itu yang saya ceritakan tadi yang ada proyek ya. Proyek dinas itu memang beliau menginginkan kambing, nggak mau domba kayak gitu. Nah, kemudian saya tertarik sama domba dorper ini, Mbak. Yang Mbak ceritakan tadi kan dorpernya dikawinkan dengan betina lokal. Ya. Nah, kemudian betina lokal ini yang diminati oleh kawan-kawan. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan, Mbak, apakah sudah pernah menjual F1 turunannya dorper dalam bentuk karkas? Belum. Lah gimana mau jual Mas coba? Kalau kita udah 2,5 bulan, otomatis kan kita punya dorpernya 1 ya, awasi yang 2. Dorper 1 masuk betina sekitar 15 sampai 20. Lah udah ada yang booking itu. Ini pun di data saya ada data khusus di buku. Saya nggak pernah nulis di laptop enggak, soalnya pengalaman kita tuh teledor ngasih nyimpen di flash disk ya. Teledor, akhirnya data hilang. Kita tuh manual pakai buku
buku khusus itu untuk pesanan yang domba dorper sama awasi memang saya catat manual. Itu sekarang ini, saat ini masih ada banyak pelanggan kami yang masih menunggu hamil. Jadi belum sempat kita jual. Ya. Maunya Mbak mereka datang ke Karo di Bang Dokter Bobi kan banyak itu jantan dorpernya yang full blood. Oh. Kebetulan Bang Dokter Bobi dia yang importirnya langsung. Iya. Mas Yoko pasti kenal itu Mbak. Sering ketemu saya sama dokter. Sering. Iya. Iya, sama Mbak Apres juga deket ya. Saya ini nggak hadir malam ini. Dia ada acara dia kesalnya sama saya Mas. Dia kesalnya sama saya itu kenapa selalu malam Sabtu acaranya, kenapa nggak malam lain? Dia ada acara Mas malam Sabtu di acara kegerejaan kalau nggak salah Mas. Gitu. Ya. Kebetulan kami sering ikut dari Silatnas ketiga sampai Silatnas terakhir itu kami selalu ikut. Jadi kenal lah sama beliau, sama Ustadz Imron juga kenal. Ya, Imron ya. Ya, sama Dokter Bobi juga sering ketemu, sering ngobrol juga kayak gitu. Nanti mereka berangkat ke Banten kok, Mbak. Insya Allah saya juga berangkat nanti. Dokter Adil berangkat juga? Belum tahu Mbak. Belum arahan dari pimpinan. Harus berangkat. Harusnya tadi itu kita Mas negosiasi kalau Dokter Adil nggak berangkat kita nggak usah di sini ya kali ya. Jangan gitu Mbak. Maunya tahun depan Silatnasnya di Medan. Saya fasilitatornya, boleh lah. Siap. Tapi insya Allah banyak kok, Mbak, kawan-kawan dari Medan yang bakalan berangkat ke sana. Salah satu tim kita juga akan berangkat ke sana. Nanti ada Mas Yudi dari Arjuna Farm yang akan berangkat. Insya Allah. Kemudian ini materi, apa bisa mendapatkan materi? Oh ya, materi dan videonya nanti kita kirim ke peserta yang mengisi absensi dan mengirim emailnya. Nah, kemudian absensinya mana, Bang? Apa, Mas? Absensinya mana, Bang? Wih, Masnya telat ya. Nanti Mas saya kirim. Absensi. Absensi, iya Mas, ya Mas. Ini saya baca pertanyaan dulu, Mas. Absensi, Bos. Kemudian, izin Mbak ya. Ini soalnya, ini Ikhwanul Lutfi dari Blitar, Jawa Timur. Bagaimana menciptakan kandang yang baik, kemudian kandang yang ramah lingkungan, dan penanganan penyakit skabies atau gudik pada ternak bagaimana Mbak di kandang Mbaknya sendiri? Dari segi kandang sendiri ya, memang pengalaman kami kan sudah pindah ke 4 kalinya. Ya, itu memang karena polusi dari kotoran kambingnya sendiri, karena memang populasi kita terakhir kalinya 700 ekor ya waktu itu. Itu memang tempatnya harus tata letak yang memang menyendiri, nggak bisa untuk dekat dengan pemukiman warga, itu memang rentan dengan komplain kayak gitu. Kalau bisa ya di tengah sawah, atau kalau ada pegunungan ya di atas pegunungan kayak gitu kan sebenarnya lebih nyaman untuk kambing juga, untuk kita bekerja, beternak, kita tuh nyaman karena nggak ada komplain ya. Kalau untuk sakitnya sama Mas Yoko mohon gabung. Itu tuh sebenarnya pertanyaan wajib untuk Dokter Adil loh, bukan untuk saya. Ya, tentunya kita pakai Ivermectin ya Dok, yang sekarang yang paling mujarab Dok ya. Kalau skabies ya? Iya, paling mujarab Ivermectin lah ya. Ada sih secara tradisional, mungkin cuma kita sekarang pakai bypass saja, pakai Ivermectin gitu.
Kita nggak usah sebut nama, kita sebut nama itunya aja Mas ya, ivermectin. Ivermectin. Kalau nama dagang kan banyak itu. Mereknya macam-macam. Mereknya Yang jelas macam-macam. memang kebersihan ya dok, kebersihan ya. Mas siapa tadi yang mau tanya tuh, kebersihan harus dijaga. Kemudian kandang kita buat tinggi sekarang dok. Mungkin ada yang trending terkoleksi gitu ya, dibersihin tiap hari bisa. Tapi kenyataannya kita lebih nyaman dengan kandang lantai tinggi. Jadi dari tanah itu kita ada yang 3 meter, ada yang 3 meter, ada yang minimal 140, 150 lah. 150 sampai 3 meter. Ini dari sisi amonia mungkin dokter juga lebih paham lah. Ini kami lebih nyaman, kemudian dari membersihkannya si ABK juga kan ada ini yang khusus di bawah ini nyaman, dia bisa lari-lari gitu. Enak gitu. Yang jelas bersih lah, harus bersih, ventilasi. Kita sudah membiasakan fiber ya, jadi cahaya masuk itu sejak kandang kedua sudah sampai sekarang sudah. Jadi kalau ke kandang Skarmedo siang itu terang benderang gitu. Fibernya hampir ya 20% lah. 15% lah, 15 sampai 20%. Gitu dah. Mungkin sedikit saya tambahi Mas. Kalau Mas masalah SKBS ini memang saya sendiri pun di kandang saya pernah sempat mengalami kasus KBS. Nah, sedikit saran mungkin Mas ya untuk kawan-kawan yang lain. Disinilah fungsinya apa istilahnya? Yang cairan sanitasi itu Mas. Misalnya apa namanya? Pokoknya larutan-larutan pembersih lah. Nah, disinfektan itu. Disinfektan ya, disinfektan. Nah, memang sih kadang kebanyakan kawan-kawan sepele sama disinfektan ini, padahal mereka bilang ya buat apa bayar mahal untuk disinfektan kalau fungsinya nggak ada. Sementara kan fungsinya ya kita mencegah penyakit skabies dan penyakit lainnya. Nah, kalau udah penanganannya udah kena, ya itu tadi, ivermectin. Kemudian, nah ini Arif dari Sragen. Apa ivermectin, Bos? Nah, kita nggak bisa sebut nama merek, Mas. Kita sebut kandungannya aja, Mas. Kandungan. Ivermectin. Anu aja, apa itu? Email aja, SOP kandang, Mas. WA aja, Mas. WA aja. Kan kita ada di grup, Mas. Oke, selanjutnya ini sama pertanyaan lagi Mbak dari Arif dari Sragen. Ini mau tanya kalau untuk pemula itu cocoknya breeding atau fattening Mbak? Menurut pangsa pasar yang ada aja nggih. Maksudnya mau ke arah mana kayak gitu. Kalau memang maunya di project korban otomatis kan fattening jantan ya yang dicari. Momen-momen yang paling tepat untuk fattening itu kan memang untuk yang korban. Jadi memang laba yang diambil itu memang benar-benar ada kayak gitu. Kalau memang pangsa pasarnya mau di breeding untuk betinaan dijual gemuk atau breeding yang memang jangka panjang ke arah dorper atau awasi itu monggo. Jadi menurut pangsa pasar jenengan aja lah, bidian pasar di sekitar itu maunya seperti apa kayak gitu. Disesuaikan Mbak ya. Oke. Oke Mbak. Kemudian ini Januar dari Lamongan Jawa Timur. Bagaimana cara mengelola kotoran domba yang bagus supaya menjadi pupuk pertanian yang baik dan bisa dijual? Izin Mbak. Pupuknya itu difermentasi dokter. Jadi memang banyak proses di sini, langkah-langkah untuk fermentasi biasanya cuma kami pakai dolomit plus P4 molase. Katanya nggak boleh merek. Oh iya. Jadi aku tuh nggak boleh pakai merek ya. Mikroba. Otomatis kita pakai yang simple, yang di pasaran ada, di tempat jenengan ada kayak gitu, nggak usah dibikin ribet untuk merek ya. Jadi kita tuh cuma pakai dolomit sama itu aja, sama kalau untuk berapa lama itu tergantung penyesuaian dengan tekstur di kotorannya. Kalau pas hujan kan biasanya lembek banget, kayak gitu memang lebih lama. Tapi kalau
pas posisi panas itu bisa cepat antara 5 hari sampai 7 hari, tapi kalau posisi panas itu hujan itu bisa sampai 10 hari sampai 2 minggu biasanya kayak gitu. Oke, Mbak. Nah, ini terinspirasi dengan sejarah perjalanan Bu Siti sama Pak Yoko. Semoga menjadi contoh untuk peternak milenial dalam swasembada daging menuju ekspor. Nah, ini Mbak ekspor. Ya, Kemarin sempat diskusi kita ya, ekspor ke Malaysia. Saya ditawarin ekspor, tapi nggak sanggup karena beliau mintanya per bulan 1.000. Sedangkan saya urusan saya kan banyak, customer saya kan nggak mungkin kayak gitu. Kecuali nanti ya, insya Allah nanti kita ada Sekarmindo yang lain yang di manapun, entah itu Wonogiri, entah itu mana, kita bisa ekspor mudah-mudahan ya. Nah, di sini ada eksportir Pak Gultom. Nanti saya kenalkan, Mbak. Nanti kita berbagi cerita. Pak Gultom juga sempat ngasih materi, kalau nggak salah ke 6 atau ke 5 gitu, Mbak. Nanti di grup ada juga kok, Mbak itu. Ada Bang Dokter. Saya selanjutnya nanti. Ada Bang Dokter Bobi juga. Jadi banyaklah kawan-kawan kita ada sebenarnya ada 3 perusahaan yang sudah bisa ekspor ke Malaysia yang dari Sumatera Utara ya. Oh iya. Nah, nanti kita bisa kerjasama dari Jawa dan Jawa Timur pun ada sebenarnya ya. Oh, Semarang ya berarti. Nah, kemudian ini dari Sidik dari Simalungun Sumatera Utara, Mbak. Ini masalah dia bertanya terkait masalah manajemen pakan. Ini dia bertanya, Mbak, cara memanfaatkan segala jenis limbah pertanian yang ada di sekitar kita dan apa yang perlu ditambahkan dalam pengolahan limbah-limbah tersebut. Nah, izin, Mbak. Pemanfaatan seperti contohnya yang saya sampaikan tadi kan pohon jagung ya, itu kita silase, kita fermentasi dengan tambahan beberapa kayak ampas singkong kayak gitu. Tergantung itunya sih yang mau dimanfaatkan itu apa kayak gitu. Nanti untuk selanjutnya bisa dibahas di grup barangkali ya. Kalau biasanya tiap daerah masing-masing kan ketersediaan barang itu macam-macam, nggak cuma nggak sama kayak gitu loh. Nanti bisa dibahas di grup barangkali ini saya di tempat saya itu ada pohon ini, ada sayuran ini, ada ini. Itu gimana cara memanfaatkan, bisa kayak gitu nanti ya. Atau Mas Yoko barangkali bisa menambahkan, monggo. Boleh Mas, izin Mas. Balik lagi kameranya. Insya Allah. Karena memang ya kembali lagi sih bahan baku yang di sekitar ya. Jadi banyak juga yang kita menyangka kayak rendeng kangkung gitu aja. Ketika kita mengolah kangkung, menanam kangkung, sebenarnya nggak ketemu. Karena itu limbah kan gitu. Jadi kalau prinsip kami sih tidak membasahkan bahan kering dan tidak mengeringkan bahan basah. Jadi ketika apa sih yang tersedia itu ya kita olah dalam bentuk aslinya gitu. Misalnya hijauan ya kita silase gitu kan. Kalau kebetulan kalau dari kacang hijau, limbahnya kacang hijau sama kangkung itu memang untuk mengolah bijinya kayak kedelai itu memang harus kering dengan sendirinya, dengan harus dikeringkan gitu. Sehingga proses pengolahannya ini bonus. Berbeda nanti dengan kacang tanah, misalnya jerami ya lihat di sekitarnya lah bagaimana ketersediaannya itu posisinya seperti apa gitu. Dan strategi kami memang di Sekarmindo ini sudah kita manfaatkan pola dari fermentasi, silase, kemudian complete feed gitu ya. Kalau pakan kering memang kita sengaja harus menimbun sih. Ini nanti efeknya memang akhirnya sekarang mahal dok. Kalau di Jawa ini ada kangkung kering gitu ya. Harusnya bulan 10 ini masih standar-standar aja 11 gitu. Ini sudah mahal lagi. Karena teman-teman sudah numpuk. Jadi di Sekarmindo juga 2 tahun yang lalu kita 80 rate kacang hijau dok. Kalau tahun ini cukup 2 rate. Harganya sudah gak ketangkau. Kangkung kita kemarin 20 rate juga. Tahun ini paling 7 rate itu. Alhamdulillah kita memang sekarang kembali ke hijauan ya. Alhamdulillah ada Pak Com gitu.
Kita memanfaatkan pakcoy. Kalau di sekitar apa aja sih sebenarnya, nggak harus bernutrisi, tapi ketika serat kasar pun gitu. Kalau kita bisa tumpuk nggak masalah. Dengan tekstur dia seperti apa. Kalau sudah basah ya memang kita harus siap dengan wadah gitu ya. Kita sekarang itu pakai silo, Dok. Pakai silo itu kita cukup pakai dinding, kita bikin dinding. Alhamdulillah ini sudah dimulai dikerjakan lagi di kandang Skarmenda Farm. Rencananya ada 6 bilik itu, 6 bilik lebar 120 cm, panjangnya 5 meter, tingginya 2 meter itu lebih efektif insya Allah. Ini limbah pakan tentunya kan banyak yang basah nih. Daripada kita mengeringkan kan nggak mungkin, nanti jatuhnya juga mahal juga. Ini kita pakai silo ini yang insya Allah ini juga belajar dari teman-teman Jawa Timur juga. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ini saya lanjut lagi ke Mbak April. Ini pertanyaan dari Bagus Triyono dari Medan, Mbak. Cara untuk membuat tim yang solid itu gimana sih, Mbak? Wah, itu Mbak April yang jago ya. Ini juga sebenarnya tuh tadi tuh saya bicara seperti itu biar keren aja ya. Sebenarnya banyak cerita kisah di sini yang memang kita benar-benar harus menguras tenaga, harus berpikir beberapa kali untuk memilih karyawan ya, karena karyawan itu kan memang dari segi SDM-nya memang kurang ya. Jadi memang kita tuh harus bisa memilih kamu tuh pantasnya di apa sih? Pengolahan pupuk kah? Atau kamu mampu untuk berpikir yang lebih kreatif, contohnya untuk pengolahan komplit feed kah? Atau kamu hanya sekedar ngerjain kandang aja? Atau sekedar kamu sopir kayak gitu? Semua tipe orang itu berbeda-beda ya. Jadi memang harus kita tahu karakteristik mereka kayak gitu. Kamu tuh pantasnya ditempatin di mana sih? Tempatin di mana kayak gitu. Sesuai dengan porsinya kayak gitu. Berarti Mbak, kita baca dulu, kita analisa dulu skillnya setiap orang, Mbak ya. Iya. Kelebihan sama kekurangannya baru Mbak April sama Mas Yoko sebagai top manajemennya mengaturnya di mana cocoknya orang yang bersangkutan, Mbak ya. Iya, betul. Oke, Mbak. Ini masih kuat kan, Mbak, sama Mas Yoko? Masih, insya Allah. Ini karena tadi cukup panjang ceritanya Mbak April, kita panjangkan aja lagi. Enggak apa-apa, ya, siap. Terima kasih, Mbak. Nah, kemudian ini dari Surya dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Mbak. Mimpi terbesar Skarmenda Farm untuk 5 tahun ke depan atau sampai 10 tahun ke depan. Nah, izin, Mbak. Mohon kasih bocoran, Mbak, mimpinya. Mbak April dulu. Kalau saya ya, karena memang saat ini memang kami tuh modelnya investasi, selain investasi juga pembelian proyek korban di awal, sebenarnya nggak terlalu beban sih, karena memang kita akadnya juga bagi hasil ya. Mudah-mudahan atas izin Allah kita bisa selalu kompak, punya karyawan yang memang benar-benar solid, kita bisa usaha tanpa harus ada investasi, dan kita jangan cuma 3.000 lah. PR-nya Dokter Adil kan belum saya kerjakan, masih harus saya pikirkan bagaimana caranya ekspor, dan saya membangun banyak mitra, peternak mitra yang bisa seperti Skarmenda Farm yang kita bisa kompak di dalamnya, bisa ekspor bareng-bareng, bisa mempekerjakan banyak orang, dan kita bisa mengambil manfaat di situ. Monggo Mas Yoko barangkali menambahkan. Monggo dari versinya Mas Yoko, Mas. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Tentunya pencapaian itu harus dimulai dengan mimpi memang ya, Dok ya. Jadi memang awalnya kita juga nggak menyangka sampai banyak gini. Itu punya keyakinan bahasanya setelah 100.000, 100.000, 3.000 gitu memang ada sih. Target kami memang dari sisi Skarmenda Farm kita ya targetnya sih masih di angka 5.000 gitu. Insya Allah mulai
depan, kita udah buat kandang lagi di belakang. Ini dari sisi finansial kami memang masih banyak diinvestasi, insya Allah akan berusaha untuk beralih dari mandiri, insya Allah. Dan di sisi lain memang dari misi sosial kita, Skarmedo ini kebetulan juga kita digandeng sama Alhamdulillah Nurul Hayat, kemudian Dompet Duafa, ada Darut Tauhid itu memang sudah setiap tahun itu ada Nggak boleh MTA. nyebutnya merek loh Oh katanya. iya, enggak ada apa-apa. Nah, ini lembaga-lembaga yang Alhamdulillah mereka mendukung kami untuk menjalankan program mereka, Dok. Jadi di lingkungan kami ini sudah ada 10 sampai 20 peternak yang di backup sama lembaga-lembaga tersebut. Nah, target kami memang semakin lebih banyak lagi peternak-peternak di minimal di wilayah kami, dan kami juga punya harapan besar untuk skala nasional sih. Mudah-mudahan semakin berkembang, dan qadarullah memang sudah dimulai dari lembaga-lembaga tadi sudah membuat kandang semua. Kita sudah melihat kan, ada Dompet Duafa di Kendal, Boyolali, di Madiun, semua lah, mana lah. Alhamdulillah Nurul Hayat ini buat di besar di tak buka sekalian ini buat besar kapasitas sampai 3.000, dan Alhamdulillah 50% diamanahkan kepada saya untuk mengisi pakan dan kandangnya itu di, kalau nggak salah di Jombang, dan banyak lagi lah Darut Tauhid ini di Cianjur, dan banyak lah. Nah ini Alhamdulillah kedepannya target kami skala nasional mudah-mudahan semakin berkembang lah, dengan apalagi didukung dengan HPDKI Pak Yudi Gentaran, insya Allah mudah-mudahan nanti masih terus berlanjut untuk mensupport kita di domba dan kambing. Amin. Ini dari insya Allah gitu, Dok. Siap. Kami dari Sumatera Utara juga siap, Mas. Amin. Oke, lanjut Mbak April. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Indah dari Pemalang, Jateng, Mbak. Dia ini suami istri PNS, lagi memulai ternak. Nah, karena keterbatasan waktu dan tenaga, solusinya adalah ingin dengan mencari atau menggunakan ABK, anak buah kandang. Nah, untuk anak buah kandang minimal harus mempunyai kambing domba berapa supaya bisa sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Izin, Mbak. Ini mau usaha tapi lepas tangan gitu ya maksudnya? Mungkin iya, Mbak. Atau kita tanyakan langsung sama Bu Indah Uripah. Bu Indah dari Pemalang, Jateng. Monitor. Bu Indah. Masih adakah Bu Indah? Bu Indah. Sepertinya sudah ini, Mbak. Sudah out. Sudah live. Suatu usaha itu memang tidak mudah ya, kita mempekerjakan orang lain tanpa kita harus mengevaluasi kayak gitu. Kenapa sih saya sama Mas Yoko itu sering difam? Karena kita itu belum 100% percaya kemampuan ABK itu seperti apa kayak gitu. Nah, walaupun nanti ya teman-teman yang mau ternak ada kesibukan, tapi setidaknya adalah waktu, disenggangkan waktu untuk melihat peternakannya kayak gitu. Jangan langsung dilepas begitu saja, karena memang tadi kan sudah disampaikan kalau kambing itu memang pembahasannya dari A sampai Z, dan kendala-kendalanya pun sama dari A sampai Z juga kayak gitu. Takutnya nanti kalau dilepas langsung tidak sesuai dengan target yang diinginkan kayak gitu. Walaupun ketersediaan pakan sudah ada, kambing sudah ada, nyaman di kandangnya, tapi nyaman nggak ABK-nya yang sekarang itu, beliau mampu nggak untuk di pengetahuan di domba kambing itu dia mampu seberapa persen sih? Kalau memang beliau memang ibaratnya nih lulusan dari kuliah peternakan, mungkin kan udah tahu dari segi materi ya, setidaknya adalah 60% untuk pengetahuan di dalamnya, walaupun belum ada praktek kayak gitu. Kan 40 dibuat praktek sudah lumayan, daripada kita punya usaha baru dikelolakan sama orang, takutnya nanti kacau kayak gitu. Soalnya pernah kita ada tamu ke sini konsultasi, akhir kasusnya bilang,
Mbak, kayak gini ya, karyawan saya tinggal di peternakannya itu di Jawa, beliau di Jawa Barat. Aku tinggal, aku pasrahkan, orangnya baik, tapi kok nggak sesuai dengan budget. Target kita tuh nggak seperti ini. Kenapa sih nggak sesuai dengan yang saya harapkan? Takutnya seperti itu. Mungkin ya sedikit banyak harus di mentoring kali ya. Iya, Mbak. Bagaimana kambing itu dikelolanya bisa maksimal enggak kayak gitu. Kalau memang mau lepas itu bisa di metode kayak gadohke, apa ya? Bagi hasil. Bagi hasil Bagi ya, Mbak. hasil ya. Itu malah jauh lebih aman sebenarnya. Jadi nitip uang berapa dibelikan kambing senilai berapa, nanti kalau breeding sudah memang jalan, sudah ada anaknya, nanti bisa dibagi sama yang rawat kayak gitu. Itu jauh lebih aman dari segi finansialnya kayak gitu. Oke, Pak. Itu mungkin sedikit yang saya sarankan ya. Iya, Mbak. Mungkin sedikit bocoran, Mbak. Ya. Mbak April kan menyebutkan tadi ada 10 orang ABK. Ya. Nah, dari 10 orang ABK ini total kambing sama dombanya itu berapa ekor, Mbak? Untuk saat ini 1.000. 1.000. Iya. Paling maksimal pernah berapa, Mbak? 3.000 di angka kurban. Itu pun saya ada tambahan tenaga. Kalau malam ada yang lembur, saya ada tenaga khusus untuk seperti ini nih. Kalau yang bikin pakan kan otomatis ada orderan banyak untuk mencukupi kebutuhan sendiri. 3.000 ekor kan memang nggak sedikit ya. Itu biasanya ada lemburan orang luar itu biasanya 5 orang kayak gitu khusus untuk meramu pakan, untuk stok pakan. Jadi yang khusus pakan itu bisa dialihkan untuk membantu monitoring ke hewannya. Jadi kejepit enggak sih, ada yang sakit enggak sih, kebersihan kandang seperti apa sih, kayak gitu. Berarti Mbak, kalau izin saya ini Mbak ya, saya simpulkan kalau kondisi normal kan sekarang 1.000 ekor. Ya. Dengan 10 orang artinya kan per orang itu mendapatkan tanggung jawab 100 ekor. Misalnya Mbak. Nah, kalau pas kondisi terdesak, misalnya kurban tadi, kondisi urgent, 3.000 ekor dengan 15 orang. Artinya satu orang itu menangani 200 ekor. Nah, kemudian ini Mbak yang saya sebutkan tadi, Pak Apollo Gultom nih, dia bertanya Mbak, nah di kandang di Sekar Mendo Farm itu kan Mbak ada breeding sama fattening. Ini presentasinya gimana? Berapa Mbak? Breeding berapa persen? Fattening berapa persen Mbak? Persentase untuk apa? Misalnya dari 1.000 ekor tadi, berapa ekor yang khusus breeding, berapa ekor yang breedingnya 30%, kalau yang fattening 70%. Karena memang pangsa pasar kami hampir sama sih. Kenapa saya ambil 30% untuk breeding? Karena kan pejantan kami cuma 3 yang full blood. Jadi kan memang bergantian selama 2,5 bulan itu setiap kandang yang awasi biasanya 15-20 kayak gitu. Nah, ada lagi yang untuk yang F1 itu memang nggak dijual karena untuk breeding kita kayak gitu. Jadi 30-70 lah. Oh ya, sekalian aja di sini saya kenalin Mbak ya. Pak Gultom, izin Pak, monitor. Pak Gultom. Ya. Hehe. Ini dia Pak yang mau saya kenalkan, Mas Yoko sama Mbak April. Selamat malam Pak. Mik. Assalamualaikum, Pak Gultom, monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Insyaallah. Nah, kemarin bisa nanti diajak kami impor Pak. Apa kabar Mbak? Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, itu kan kita di breeding juga
bisa juga jual dari hasil breedingnya gitu loh. Iya, Jadi iya. kalau menurut saya sih itu yang nomor satu kita ini kan gitu. Iya. Tapi juga tergantung pasar sih kata si Mbak tadi. Memang pasarnya di sana mungkin banyak permintaan petening ya. Iya. Iya, karena untuk kecepatan produksi kan nggak mungkin lah sekarang. Belum. Insya Allah nanti ke depan lah. Mudah-mudahan. Masih kalah cepat sama dipotongnya sama lahirnya. Gitu ya. Gitu. Jadi sekedar info sekaligus saya perkenalkan Mas Yoko sama ke Pak Gultom. Pak Gultom ini Mas sebenarnya sama juga bidang usahanya. Pak Gultom mengelola peternakan. Nah, alhamdulillah Pak Gultom sudah impor sapi sama kerbau Pak ya dari Australia. Kemudian alhamdulillah sudah berhasil juga ekspor kambing sama domba ke Malaysia. Nanti kita sharing-sharing, kita kumpul-kumpul bareng ataupun lewat WA ataupun lewat Zoom kita berjumpa. Ataupun nanti kalau ada waktu dikasih kesempatan dan kesehatan, nanti kita jumpa dan ngobrol bareng. Insya Allah, amin. Terima kasih Pak Gultom. Oke. Kemudian nah ini dari Iftaful Tanah Tidung, Kalimantan Utara, Mbak. Luas lahan untuk 2.500 ekor domba atau kambing, berapa luasnya, Mbak? Kemudian model permodalannya bagaimana? Terima kasih. Izin, Mbak. Kandang yang dipakai untuk yang video tadi ya, yang di mesin untuk mixer di complete feed sampai di video yang belakang paling ujung ya, itu ya, tuh 3.500 meter, tapi sudah kepotong yang belakang itu untuk tanaman buah-buahan sama pakcong, yang depan itu untuk produksi pakan. Jadi sekitaran 2.500 ya Mas ya kita ya. Itu full untuk kandang karena memang kan depan gudang. Kalau depan sih gudang ya. Jadi tanah yang depan ada 1.000 meter itu untuk khusus gudang sama ruang tamu. Jadi yang saya hitung itu kandangnya itu belakang sekitar 2.500 itu memang jenis yang kami kelola itu, kami ternak itu domba. Jadi domba itu bisa berkerumpul di satu ruangan, nggak harus di sistem baterai kayak kambing ya. Kalau kambing kan memakan tempat dan memakan tempatnya memang harus sendiri-sendiri dan di peta-peta itu jauh lebih menghabiskan lahan kayak gitu. Kalau di tempat saya kan tadi di video satu kotak bisa untuk 5, ada yang 7, ada yang 10 kayak gitu. Jadi memang kita kandangnya yang biasa aja tapi yang menghasilkan yang luar biasa kayak gitu. Terima kasih Mbak. Nah ini cocoknya ditanyakan ke Mas Yoko ini Mas. Mas Yoko izin Mas. Siap. Bolak-balik kamera lagi Mas Yoko ini. Siap Bapak. Operator. Ini Mas, ini dari kafilah dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Saya peternak pemula, saya memulai usaha petening domba. Nah, beredar info harga bakalan domba betina atau jantan sudah mahal. Kebanyakan belinya dari Jawa Barat karena sudah murah di Jawa Barat sana. Nah, beredar info juga domba murah di Medan. Nah, tetapi sekarang dapat info juga sudah mahal kembali katanya. Nah, jadi dia penasaran nih, apalagi kan Mas Yoko yang sudah punya pengalaman jual beli antar kota, antar provinsi Mas, akap lah istilahnya. Nah, ini faktor penyebab naik turunnya harga bakalan ini apa Mas? Nah, dan dia penasaran nih, kapan sih harga bakalan normal kembali? Nah, izin Mas. Ya, kalau berbicara harga ya, memang kita sendiri juga bingung, Dok. Tapi yang jelas kita melihat inflasinya aja ya. Inflasi kita melihat 5 tahun yang lalu
harga domba masih 22 sampai 25.000, sekarang sudah 50 sampai 55. Dari inflasi memang kemungkinan turun kok nggak mungkin. Maksudnya turun itu sampai turun drastis gitu ya, kembali ke masa lalu gitu nggak mungkin. Jadi bagaimana kita mensikapi ketika nanti domba atau katakanlah 55 nanti turun ke 50.000, itu kita anggap bukan turun. Memang hanya pasarnya aja hanya tertunda naiknya, karena saya yakin pasti naik gitu. Kita lihat ya, banyak cerita ya Dok ya, yang katanya inflasinya ini kan setara dengan emas gitu ya. Teman dulu kala zaman Rasulullah harga emas dan harga domba itu, harga kambing itu hampir setara Sama, gitu. ya betul Mas. Nah itu ini menjadi sebuah patokan kita gitu kan. Kalau dari sisi harga yang terjadi ini gitu, memang banyak tanda tanya, banyak faktor juga. Tentunya kita sama-sama tahu lah. Banyaknya pemain, kemudian kalau banyak pemain nanti berarti juga ada kemungkinan turun gitu. Dan yang terjadi juga enggak juga Dok gitu loh. Ini memang dari sisi mungkin kalau pribadi saya berpikirnya begini. Dulu saya dapat pesan juga dari beliau sang guru gitu kan. Nanti ketika nyambungnya tol dari timur ke barat ini salah satu faktor aja gitu. Nanti harga timur itu akan lebih mahal dari barat. Karena memang populasi secara sensus memang jauh sebenarnya. Kita sudah tahu kan Dok. Dari dulu kita tahu Jawa Barat paling tertinggi populasi. Otomatis untuk supply barangnya dia akan menguasai dan harganya pasti lebih kompetitif gitu. Sementara kalau di Jawa Barat harganya lebih murah itu sebenarnya juga enggak, karena dari awalnya dia itu sudah lebih mahal, cuma kecepatan kenaikan harga di timur itu luar biasa gitu. Itu salah satu faktornya itu mungkin Dok. Itu. Ya, bagaimana kita mensikapinya? Kalau kita sebagai pemula memang ya harus berhati-hati lah. Memang yang jelas harus terus mengikuti update-nya harga saat ini. Katakanlah patokan betina 50, katakanlah nanti naik 52, 53, jantan 60, 65, 70 itu yang nggak jauh-jauh dari itulah. Kalau tuh ada penjual betina sampai 100.000, 120 ya itu kami, karena full blood gitu. Tapi jangan tergitu. Saya juga gini kok Dok. Ketika orang ke sini itu kita semena-mena untuk langsung ini beli ini itu enggak. Kita juga ngasih rambu-rambu sih. Punya pasar enggak? Potensinya memang ada, cuma punya pasar enggak nanti ke depannya gitu ya. Yang wajar memang saat ini kita buat patokan di betina tuh 50-55, jantannya 60-65. Tapi realitanya ketika kita kita beli bakalan 65 di bawah 18 kilo juga nggak ada yang sanggup. Nah, memang Medan ya, kita juga heran gitu, memang semakin ke barat. Tapi ya tentunya ini yang Sumatera nih yang jauh lebih tahu, yang lebih paham bagaimana keadaan di Sumatera, di Medan sekarang gitu. Dan memang digempur, ya maksudnya di Jawa Tengah ini juga banyak Dok, dari Medan. Iya betul Mas. Gitu, terima kasih gitu. Terima kasih Mas. Artinya Mas, kita nggak sekedar hanya jual beli Mas ya, kita hanya jual beli ngambil keuntungan, kita juga kasih edukasi Mas ya. Nah ini perkenalkan saya Andi Indriawan dari Sragen Jawa Tengah. Mau tanya kalau mau main ke kandang apakah bisa? Nah ini mohon disebutkan nanti Mas Yoko sama Mbak April alamat lengkapnya, tengah sawahnya itu di mana? Mana tahu ada kawan-kawan yang ingin berkunjung, nanti biar gampang ke sana. Kemudian kalau mau ambil kambing di sana di kandang, harganya sekitar berapa? Kalau ini mungkin nanti ke kandang dulu lah ya. Oke, izin Mas. Alamat lengkapnya nanti di WA-kan ke saya, Mbak April. Alamat lengkapnya nanti buat kawan-kawan yang isi absensi, nanti saya kirim ke email masing-masing yang isi absensi. Lebih mudahnya diketik map aja ya, Sekar Mendo Farm gitu, Wonogiri. Pasti muncul. Ya, atau enggak chat nomor saya aja, nanti saya kirim lewat WA aja ya mapnya, bisa. Berarti nomor Mbaknya saya kirim lewat email yang isi absensi ya? Atau di grup? Oh yaudah, saya kirim sama dokter aja ya, biar nggak ribet ya. Iya. Oh ya. Atau yang kebanyakan kan ada yang isi absensi yang udah masuk grup cakap-cakap. Nanti dikirim ke grup cakap-cakap pun bisa Mbak. Iya, siap. Nah,
saya cukup beruntung malam ini, Mas. Yang saya undang Mbak April, yang ikut jadi narasumber bukan hanya Mbak April, tapi Mas Yoko juga ikut. Saya mikirnya gitu, kalau Mas Yoko yang diundang, Mbak April nggak bakalan mau ikut. Mending Mbak April dulu yang diundang, Mas Yoko pasti ikut. Terima kasih, Mas. Kemarin itu Mas Yoko ikut, saya ngapain ya? Oh, saya lagi ngerjain sabun kemarin pas cakap-cakap sama Dokter Bobby ya? Iya. Nggak sampai Mas Joko ketiduran. Itu saya ngerjain sabun, ada orderan sabun waktu itu. Kita kemarin itu di kandang Bang Dokter Bobby. Oh iya. Ini kan, nah yang cakap-cakap kita malam hari ini kan versi seminar online. Kita bilanglah seminar online. Nah yang di kandang Bang Dokter Bobby itu versi istilahnya versi nongkrongnya, Mbak. Versi nongkrongnya, ya kita ngobrol-ngobrol, kita ajak kawan-kawan. Nah, disaksikan sama kawan-kawan lewat Zoom, mana tahu ada yang mau mengutarakan pendapat boleh. Nah, kita ada beberapa versi. Nah, ya ada lagi satu versi lagi, saya yang mengunjungi kandang. Saya wawancarai satu persatu. Ini nanti kalau saya ada perjalanan ke Wonogiri, insya Allah saya ke kandang. Ya, Mohon doanya Mas sama Mbak. Ini cocoknya sebenarnya malam ini bukan hanya Sri Kandi peternakan ya. Ini cocoknya tajuknya ini kisah kasih di dunia perwedusan sebenarnya. Oke. Waktu sudah hampir menunjukkan jam 11. Mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak bisa menyampaikan semua pertanyaan yang Bapak Ibu kirimkan. Karena satu dan berbagai hal. Nah, demikian cakap-cakap Saung Doka ini. Terima kasih kepada Mbak April yang sudah berbagi cerita pada malam hari ini. Kemudian juga Mas Yoko. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu dari seluruh Nusantara yang sudah ikut mengikuti cakap-cakap kita ini. Kemudian selanjutnya terima kasih kepada HPDKI Sumatera Utara yang selalu memberikan dukungan. Kemudian terima kasih kepada sponsor kami malam ini yaitu Diva Media dan CV Diva Mandiri. Sekedar informasi, Diva Media adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Nah kebetulan Diva Media ini sedang menggagas program IT yang bertemakan peternakan. Nah, kemudian terima kasih juga kepada pihak-pihak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, hasil rekaman cakap-cakap Saung Doka kita malam hari ini dapat direview kembali di channel yang sudah kita siapkan. Di channel yang sudah kita siapkan, yaitu nama channelnya Dokadil Institute. Mohon bantuan dan dukungannya untuk klik tombol like dan pastikan sudah subscribe channel Dokadil Institute. Dan saya tambahkan lagi channelnya Sekar Mendo Farm. Mohon di subscribe. Jika ada kesalahan yang saya dan tim buat selama cakap-cakap berlangsung, kami mohon maaf dan mohon izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.